semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Nakia Syahidati. Nama aku Vinia Rizka Putri. Dan sekarang kita bakal menjelaskan tentang penaksiran rata-rata dan proporsi. Dan aku akan menjelaskan penaksiran selisih rata-rata dan proporsi. Hai, assalamualaikum. Hari ini aku bakal ngejelasin tentang penaksiran rata-rata dan proporsi. Nah, yang pertama aku bakal menjelaskan dari pengertian. Sebenarnya penaksiran itu merupakan pernyataan parameter populasi yang nanti bakal kita analisa berdasarkan sampel yang kita peroleh. Nah, di dalam penaksiran ada 3 kriteria yang mengindikasikan bahwa penaksiran itu dapat dikatakan baik. Yang pertama adalah tak bias, yang kedua varians minimum, dan yang ketiga adalah konsisten. Tak bias ini artinya adalah bahwa nilai taksiran yang kita peroleh nanti akan sama dengan parameter populasi yang sebenarnya. Sedangkan varians minimum, definisi dari variansnya sendiri adalah seberapa jauh sebuah kumpulan bilangan tersebar. Semakin variansnya itu mendekati 0, hal ini mengindikasikan bahwa berarti nilai-nilai datanya itu semuanya hampir sama. Tapi kalau misalkan nilai variansnya semakin tinggi, hal ini mengindikasikan bahwa titik data itu sangat tersebar. Contohnya nih, misalkan terdapat 2 penaksiran, dan penaksiran 1 itu nilainya variansnya lebih minimum daripada penaksiran 2. Berarti kita bakal lebih memilih penaksiran yang pertama yang memiliki varians minimum dibandingkan dengan penaksiran yang kedua. Lalu konsisten. Nah, kita tahu ya bahwa penaksiran itu dilihat dari hasil sampelnya. Ketika hasil sampelnya terus bertambah dan nilai dari taksirannya itu semakin mendekati parameter populasi yang sebenarnya, berarti kita dapat mengatakan bahwa penaksiran itu memiliki kriteria yang konsisten. Nah, jenis penaksiran itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada titik taksiran, dan yang kedua ada penaksiran interval. Titik taksiran itu secara definisi jadi terdapat sebuah nilai yang kita dapatkan dari sebuah sampel, dan nilai dari hasil analisa sampel tersebut kita jadikan sebagai parameter populasi. Contohnya nih, misalkan aku mau menganalisa parameter populasi dari nilai mahasiswa FEB, lalu aku ambil sampel 50 mahasiswa. Setelah aku analisa, ternyata rata-ratanya itu adalah 90. Nah, rata-rata 90 dari nilai sampel itu dapat kita jadikan sebagai parameter populasi. Kayak gitu. Dan yang kedua ada penaksiran interval. Nah, kalau misalkan penaksiran interval, jadi ada range, di mana range itu kan pasti dibatasi oleh 2 buah nilai kan. Dan kita mengekspektasi atau mengestimasi bahwa nilai parameter populasinya itu berada dalam interval tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke materi bagaimana caranya kita menaksir rata-rata. Sebelum kita menaksir rata-rata, teman-teman harus mengetahui dulu apakah standar deviasinya itu dari populasi itu diketahui atau tidak diketahui. Karena kalau misalkan diketahui, maka rumusnya terbagi menjadi 2 ini. Yang pertama, apabila N lebih besar dari 30 dan ukuran sampel lebih kecil daripada populasi, kurang dari 5%, berarti kita menggunakan rumus ini tanpa ada faktor koreksi. Nah, lalu yang kedua, kalau misalkan sampelnya kurang atau sama dengan dari 30, dan lalu ukuran sampel dibandingkan nilai populasinya lebih besar daripada 5%, maka kita menggunakan tambahan faktor koreksi di sini. Nah, di dalam rumusnya itu ada nilai rata-rata dikurangi nilai Z, di mana alfa ini merupakan tingkat kepercayaan dikali standar deviasi per akar N dikali lagi faktor koreksi, di mana faktor koreksi itu rumusnya adalah ini, jumlah populasi dikurangi jumlah sampel dibagi jumlah sampel dikurangi 1. Nah, lalu selanjutnya ini cuma tinggal diubah jadi plus aja. Nah, sekarang kita bakal masuk ke contoh soal dari menaksir rata-rata. Di sini dari soal dituliskan bahwa suatu populasi siswa SMA berjumlah 1.500 siswa, di mana 1.500 ini merupakan jumlah populasi. Lalu diambil sampel sejumlah 100 siswa. Nah, selanjutnya dilakukan pengukuran. Ternyata rata-rata berat badan adalah 56 kg. Penelitian terdahulu diketahui simpangan baku berat badan populasi adalah 12 kg. Lakukan penaksiran interval pada tingkat kepercayaan 95%. Nah, hal pertama yang perlu teman-teman lakukan adalah menuliskan apa yang diketahui dari soal. Yang pertama, tadi ada jumlah populasi sebanyak 1.500, terus ada jumlah sampel sebanyak 100, standar deviasi dari populasinya adalah 12 kg, lalu rata-rata dari populasinya adalah 56 kg. Nah, setelah udah diketahui, lalu kita masuk ke bagian jawab.
karena diketahui jumlah populasi dan jumlah sampel, maka kita lakukan dulu perbandingan antara ukuran sampel dengan populasi, yaitu 100 per 1500. Nah, ternyata ketika dihitung hasilnya adalah 6,667%. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam soal ini kita membutuhkan yang namanya faktor koreksi. Nah, karena membutuhkan faktor koreksi, berarti kita menggunakan rumus yang ini ya, yang ada rumus tambahan akar N populasi dikurangi N sampel per N sampel dikurangi 1. Nah, langsung masuk ke rumus. Berarti kita ketahuin ya, Z-nya itu dengan tingkat kepercayaan 95% dan perhitungannya menggunakan tabel Z, hasilnya adalah 1,96. Nah, lalu kita masuk ke rumus, rata-ratanya 56. Lalu nilai dari tabel Z-nya adalah 1,96 dikali 12 per akar 100. 12 standar deviasinya dan 100 merupakan nilai sampelnya. Dikali faktor koreksi. Nah, ini faktor koreksinya. Nah, lalu kalau misalkan yang di bagian sini itu cuma tinggal diubah jadi plus gitu kan. Nanti kita dapat nih hasilnya. Dari yang sebelah kiri ini adalah 47,1553 dan yang sebelah kanannya adalah 64,8447. Nah, nanti jangan lupa untuk teman-teman membuat kesimpulan bahwa kesimpulan itu seperti ini. Dengan tingkat kepercayaan 95%, rata-rata berat badan siswa SMA adalah di rentang 47,1553 kg sampai dengan 64,8447 kg. Nah, sekarang aku akan menjelaskan tentang apabila standar deviasi dari populasinya tidak diketahui dan populasinya berdistribusi normal. Pertama, hal yang harus teman perhatikan adalah ukuran sampel dari populasi yang tidak terbatasnya lebih besar daripada 30 atau kurang dari sama dengan 30. Kalau misalkan lebih besar, berarti teman-teman pakai rumus yang pertama ini. Dan perhatikan juga apakah ukuran sampelnya dari populasi yang terbatas kurang dari 5% atau lebih dari 5%. Kalau misalkan lebih dari 5%, berarti teman-teman membutuhkan yang namanya faktor koreksi. Di mana faktor koreksi itu adalah yang ini, N kurangi N populasi. N populasi itu jumlah populasi dikurangi jumlah sampel dibagi jumlah sampel dikurangi 1. Oke, sekarang aku bakal menjelaskan tentang penaksiran proporsi. Dalam penaksiran proporsi, teman-teman harus memperhatikan apakah sampelnya lebih besar daripada 30 atau kurang dari sama dengan 30. Kalau misalkan lebih besar dari 30, maka teman-teman menggunakan tabel Z untuk menghitung koefisien kepercayaannya. Tapi kalau misalkan kurang atau dari sama dengan 30, maka teman-teman menggunakan tabel T. Nah, lalu rumusnya itu dua-duanya adalah X per N, di mana X per N itu merupakan nilai proporsi dari suatu peristiwa A dikurangi Z alfa per 2 dikali akar X per N, yaitu proporsinya, dikali 1 min X per N, atau kita bisa sebut juga 1 min XN ini sebagai 1 min XN ini sebagai Q, di mana X per N merupakan P gitu, proporsi gitu ya. Nah, lalu untuk yang apabila misalkan nilai sampelnya kurang dari sama dengan 30, maka teman-teman menggunakan tabel T, rumusnya kurang lebih sama kayak yang atas. Nah, sekarang kita langsung masuk ke contoh soal. Di dalam soal dituliskan bahwa dalam sebuah penelitian diambil sampel acak sebanyak 1200. Kita dapat nilai sampelnya. Lalu dari sampel itu yang diambil adalah 504 orang. Berarti ada proporsinya dong, yaitu X-nya nanti 500, X-nya itu adalah 504 orang. Nah, yang tergolong kategori A. Taksirlah ada berapa persen anggota masyarakat berumur 15 tahun ke atas yang termasuk golongan A. Nah, jangan lupa untuk kita menuliskan dulu diketahuinya sebelum kita menjawab jawabannya. Hal pertama yang harus diperhatikan adalah dari jumlah sampelnya. Karena jumlah sampelnya adalah 1200, maka kita akan menggunakan tabel Z. Lalu di dalam soal kan ditulis ya bahwa dari sampel 1200 yang diambil adalah 504. Berarti ada proporsi di situ. Di mana proporsinya adalah merupakan perbandingan antara 504 dengan 1200, yaitu yang ini. Nah, persentase golongan A-nya dikali 100% sama dengan 42% atau V-nya sama dengan 0,42. Nah, lalu kita tahu juga nih bahwa tingkat kepercayaannya itu kan adalah 95%. Berarti tingkat signifikansinya adalah 5%. Nanti kalau misalnya kita lihat dalam tabel Z, nilai dari tingkat kepercayaan 95% itu adalah 1,96.
Langsung kita masukin ke rumus. 0,42 ini adalah nilai proporsinya dikurangi 1,96 nilai dari tabel Z-nya dengan tingkat kepercayaan 95%, lalu dikali akar P-nya proporsi 0,42 dikali 0,58. 0,58 itu kita peroleh dari 1 min 0,42 gitu. Hasilnya adalah 0,58. Nah, lalu per N gitu ya, N-nya adalah 1200. Nah, begitu juga dengan yang di sebelah kanan, kita cuma tinggal ubah si plus dari min jadi plus. Nah, hasilnya ternyata kita dapat nih, bahwa ternyata dengan tingkat kepercayaan 95%, rata-rata masyarakat berumur 15 tahun ke atas yang termasuk golongan A di antara 0,39 sampai dengan 0,45% ya. Nanti kalian harus ubah ini dalam bentuk persen karena soalnya yang diminta persen gitu. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu penaksiran selisih rata-rata dan proporsi. Yang pertama itu kita menaksir selisih rata-rata. Menaksir selisih rata-rata ini maksudnya jika kita mempunyai dua populasi, kemudian dari masing-masing populasi tersebut kita ambil sampel-sampelnya dan kita mau mencari selisih rata-rata dari sampel tersebut. Itu ada 3 kemungkinan. Yang pertama itu jika simpangan baku populasi yang pertama sama dengan simpangan baku populasi yang kedua dan nilainya diketahui, maksudnya ada di soal. Kemudian kita masukkan ke rumus yang ini. Jadi mu1 min mu2 ini itu lambang dari penaksiran selisih rata-rata. Itu kurang dari X bar 1 min X bar 2 dikurang Z alfa per 2 dikali simpangan baku dikali akar 1/N1 plus 1/N2, kemudian kurang dari X bar 1 min X bar 2 ditambah Z alfa per 2 dikali simpangan baku dikali akar 1/N1 plus 1/N2. Kita bisa lihat, jadi ruas kiri dan ruas kanan ini sebenarnya sama rumusnya, hanya perbedaannya kalau di sini itu tandanya minus, kalau di sini tandanya plus. Kemudian kemungkinan yang kedua itu jika simpangan baku populasi yang pertama sama dengan simpangan baku dari populasi yang kedua itu nilainya tidak diketahui atau tidak ada di soal, maka kita perlu mencari varians gabungannya atau simbolnya itu S kuadrat. S kuadrat sama dengan N1 dikurang 1 dikali S1 kuadrat ditambah N2 minus 1 dikali S2 kuadrat per N1 ditambah N2 minus 2. Kemudian kalau kita udah cari S kuadratnya, kita cari interval penaksirannya, rumusnya yang ini. Jadi mu1 dikurang mu2 kurang dari X bar 1 min X bar 2 dikurang T alfa per 2 dikali S dikali 1/N1 plus 1/N2 kurang dari X bar 1 min X bar 2 plus T alfa per 2 dikali S dikali akar 1/N1 plus 1/N2. Jadi rumusnya sama seperti yang di atas tadi, ruas kanan dengan ruas kiri itu sama, hanya beda yang di sini tuh minus, yang di sini tuh plus. Kemudian kemungkinan yang ketiga itu jika simpangan baku populasi pertama tidak sama dengan simpangan baku populasi yang kedua. Ini biasanya disebutkan di soal. Nah, kalau kayak gini kita menggunakan pendekatan distribusi normal. Maka kita misalkan simpangan baku dari populasi yang pertama itu kita sama dengan standar deviasi dari sampel, dan simpangan baku populasi kedua sama dengan standar deviasi dari sampel yang kedua. Kemudian kita masukkan ke rumus. Jadi mu1 minus mu2 kurang dari X bar 1 min X bar 2 dikurang Z alfa per 2 dikali akar S1 kuadrat per N1 ditambah S2 kuadrat per N2 kurang dari X bar 1 min X bar 2 minus Z alfa per 2 dikali X bar 1 dikali akar S1 kuadrat per N1 ditambah S2 kuadrat per N2. Nah, jadi maksudnya di sini X bar 1 min X bar 2 ini rata-rata dari sampel yang pertama dikurang dengan rata-rata dari sampel yang kedua dikurang dengan
Z alpha ini yang kita udah cari menggunakan tingkat kepercayaan, kemudian S ini yang diketahui di soal, dan N1 ini juga diketahui di soal. Dari setiap rumus ini, kita menggunakan tabel Z ketika N1 dan N2-nya itu lebih besar dari 30, dan kita menggunakan tabel T ketika N1 dan N2-nya itu kurang dari sama dengan 30. Kemudian gimana kalau misalnya N1-nya kurang dari 30 dan N2-nya lebih besar dari 30 atau sebaliknya? Maka kita menggunakannya tetap tabel Z karena hitungannya itu kita mengambil sampel sudah lebih besar dari 30. Kemudian yang kedua itu kita menaksir selisih proporsi. Sebenarnya sama aja dengan selisih rata-rata, hanya kalau di proporsi itu biasanya kita menggunakan perbandingan atau persentase, misalnya 10 dari 100 orang kayak gitu. Nah, itu kita cari dulu P-nya, nilai P. Misalnya P untuk populasi yang pertama itu X1 per N1. Yang seperti tadi aku bilang, misalnya diambil 10 dari 100 orang. Berarti 10 per 100 ini kan 0,1. Nah, P ini nanti untuk kita masukkan ke rumus mencari interval selisih proporsinya. Ada dua kemungkinan untuk selisih proporsi ini. Yang pertama itu jika N1 lebih besar dari 30 dan N2-nya lebih besar dari 30, itu kita menggunakan tabel Z. Dan jika N1 dan N2-nya kurang dari sama dengan 30, kita menggunakan tabel T. Kemudian kalau misalnya kita udah cari nilai P-nya, kita masukkan ke rumus. P1 min P2 ini itu lambang dari selisih proporsi, kurang dari P1 min P2 ini yang kita udah cari, dikurang Z atau T, ini tergantung dari nilai N-nya, dikali akar P1 dikali 1 min P1 per N1 ditambah P2 dikali 1 min P2 per N2 kurang dari P1 min P2 ditambah Z atau T dikali akar P1 dikali 1 min P1 per N1 ditambah P2 dikali 1 min P2 per N2. Kita akan masuk ke contoh soal untuk yang penaksiran selisih rata-rata. Itu kalian bisa lihat di modul. Aku akan bacakan. Trisha dan Rafid ingin mengadakan resepsi pernikahan mereka di sebuah hotel di Bandung. Untuk mempersiapkan acara ini, mereka mempercayakannya kepada wedding organizer. Terdapat 2 WO yang sudah diseleksi oleh mereka. WO pertama menarifkan harga rata-rata sebesar 49.255 untuk 5.000 undangan, dan WO kedua menarifkan harga rata-rata sebesar 34.275 untuk 4.700 undangan. Asumsikan standar deviasi keduanya sebesar 3.570 dan tingkat keyakinannya sebesar 95%. Maka bantulah Trisha dan Rafid memperkirakan selisih rata-rata biaya dari kedua WO tersebut. Yang pertama kita tulis dulu diketahuinya, yaitu TO1 sama dengan TO2 dan nilainya diketahui. Nilainya diketahui itu sebesar 3.570. Kemudian untuk X bar 1-nya itu 49.255, untuk N1-nya sebesar 5.000, dan X bar 2-nya itu 34.275, untuk N2-nya sebesar 4.700. Kemudian tingkat keyakinannya itu 95%. Berarti kita dapatkan hasilnya itu 0,475. Ini kita lihat di tabel Z, 0,475 dari dalam keluar, itu berarti hasil tabel Z-nya 1,96. Kemudian kita masukkan ke rumus yang pertama, karena di sini kan diketahui TO1 sama dengan TO2 dan nilainya diketahui. Kita masukkan ke rumus pertama. X bar 1 49.255 dikurang X bar 2 34.275 dikurang dengan ini dikali dulu ya, jadi tabel Z dikali dengan standar deviasi, kemudian dikali 1 per 5.000 ditambah 1 per 4.700 kurang dari mu1 min mu2 kurang dari ini sama aja, hanya bedanya yang ini plus yang ini minus. Kemudian kita dapat hasilnya 14.838,84039 kurang dari mu1 min mu2 kurang dari 15.122,15961. Kemudian untuk di kesimpulannya, berarti jadi penaksiran selisih rata-rata biaya dari kedua WO tersebut adalah berkisar antara nilai ini dan nilai ini. Kita masuk ke contoh soal yang selisih proporsi. Kalian bisa lihat di modul contoh soalnya akan aku bacakan.
Seorang pelajar di Korea ingin melakukan penelitian tentang masyarakat Korea yang melakukan operasi plastik pada wajahnya. Ia mengunjungi sebuah rumah sakit di Seoul dan menemukan bahwa 210 dari 300 orang pasien wanita telah melakukan operasi plastik pada wajahnya, sedangkan ada 126 dari 300 orang pasien laki-laki tidak melakukan operasi plastik pada wajahnya. Taksirlah selisih antara proporsi wanita dan laki-laki yang melakukan operasi plastik di rumah sakit tersebut. Untuk yang pertama kita tulis dulu diketahuinya itu, berarti kan kita cari P1 dan P2-nya dulu. Di sini P1 sama dengan rumusnya itu kan X1 plus N1 sama dengan di sini 210 orang dari 300, berarti 210 per 300, hasilnya itu 0,7. Kemudian untuk yang P2-nya X2 per N2 sama dengan 174 per 300 sama dengan 0,58. Kemudian ini kan N1 dan N2-nya berarti lebih besar dari 300. Berarti kita pakainya tabel Z. Pakai tabel Z, tinggal kita masukkan P1 min P2 0,7 minus 0,58 dikurang. Ini kalian kali dulu. Jadi 1,96 itu hasil dari tabel Z-nya. Dikali dengan 0,7 dikali 0,3 per 300 ditambah 0,58 dikali 0,42 per 300 kurang dari P1 min P2 kurang dari ini kalian tinggal masukkan angkanya, hanya bedanya di sini plus. Di sini tandanya plus, di sini minus. Hasilnya itu sama dengan 0,0437864899 kurang dari P1 min P2 kurang dari 0,19621351006. Nah, untuk menuliskan kesimpulannya, kalian bisa bulatkan nilai ini sekitar 3 angka di belakang koma. Jadi kesimpulannya itu, di soal ini kan tidak diketahui tingkat kepercayaannya. Kalau misalnya tidak diketahui itu biasanya kita pakai tingkat kepercayaannya sebesar 95%. Jika tingkat kepercayaannya 95%, berarti tingkat signifikansinya itu 5%. Jadi kita kesimpulannya tulis, jadi dengan tingkat signifikansi 5%, estimasi interval selisih proporsi wanita dan laki-laki yang melakukan operasi plastik di rumah sakit tersebut adalah berkisar antara 4,38% dan 19,62%. Nah, untuk setiap soal yang kalian kerjakan, jangan lupa untuk ditulis diketahui, ditanya, dan jawabannya. Dan sekian, terima kasih telah menonton video kita. Jangan lupa nonton video yang selanjutnya.